Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ustazah, pemateri pengajian kita hari ini, izin Ibu Ustazah Lailatul Khotimah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan seluruh anggota Majelis Taklim Al-Jafar Swapen, Ibu Haja Nur Haida. Yang saya hormati Ketua dan seluruh anggota Majelis Taklim Al-Islah Belagor, Ibu Haja Hawati. Yang saya hormati Ketua dan seluruh anggota Majelis Taklim Nurul Jihad Wosi Maduraja, Ibu Suharti. Yang saya hormati Ketua dan seluruh anggota Majelis Taklim Al-Azhar Wosi Pantai, Ibu Rita Nurida. Dan yang saya hormati seluruh pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada, dan ibu-ibu majelis taklim yang ada di dalam studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama ucapkan rasa syukur kita dari hati yang paling dalam kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita berjuta-juta nikmat, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul di majelis ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala kuasanya kita bisa melakukan kegiatan pada pagi hari ini dalam pengajian bersama 4 majelis taklim yang insya Allah akan mengisi acara Gema Mutiara Pagi dan Mimbar Agama Islam yang diadakan oleh BKMT Kabupaten Manokwari bekerja sama dengan RRI Manokwari Pro 4. Solawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, semoga sampai pada kita semua sehingga pada akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada dan ibu-ibu yang ada di studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara ini, perkenalkan saya Ibu Suharti akan memandu acara pengajian ini dari awal sampai akhir. Selanjutnya kita langsung saja menuju acara pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aktivitas yang dilakukan hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Lantunan ayat suci Al-Quran akan dikumandangkan oleh Ibu Haja Ade Hartati dan sari tilawah oleh Ibu Hajijah. Kepadanya disilakan yang akan membacakan surah An-Nisa ayat 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم
على بعض بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci dan sari tilawah. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dan rahmat-Nya. Amin. Allahumma amin. Pendengar RRI Pro 4 dan ibu-ibu majelis taklim yang ada di studio yang dirahmati Allah, acara selanjutnya lantunan solawat Nabi oleh gabungan tim Rebana 4 majelis taklim yang dipimpin oleh Ibu Hajah Hawati. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. المؤمن
يا ربي صل عليه صلوات الله عليه طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه وقدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاغفر لنا نلقاه ندعوك يا ربنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh lantunan solawat yang indah. Semoga kita semua yang mendengarkan akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni tausiah. Di tengah-tengah kita telah hadir ustazah yang akan membawakan tausiah. Adapun tema yang kita akan bahas yakni peranan seorang istri untuk kesuksesan suami, yang akan disampaikan oleh Ustazah Lailatul Khotimah. Kepada Ibu Ustazah disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, segala puji marilah senantiasa kita lantunkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tolabul ilmi, yaitu di Mutiara Pagi dan Mimbar Agama Islam RRI Pro 4. Mudah-mudahan segala yang Ibu lakukan, niatan kehadiran kita pada kesempatan pagi hari ini memberikan wasilah kita untuk senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada uswah kita, teladan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, keluarga, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kelak juga kita berhak mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, materi kita pada pagi hari ini tentulah merupakan satu inspirasi bagi kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu bagi putra-putri kita. Sering sekali kita menyadari kita adalah wanita yang lemah lembut. Tetapi di balik kelemah lembutan kita, wanita adalah superwoman. Ibu adalah segalanya, wanita adalah segalanya. Karena ada pepatah mengatakan bahwa kehebatan seorang laki-laki ternyata di baliknya ada kehebatan seorang perempuan atau istri. Ibu-ibu yang sama-sama berbahagia, kita sebagai wanita kenapa dikatakan hebat? Dan kehebatan itu tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Pertama, sebagai seorang wanita, dia adalah mengandung putra-putrinya, menyusui, membesarkan, dan juga bahkan ada yang bisa mencari nafkah. Kita tidak mengecilkan bapak-bapak, para lelaki, tetapi kalau bapak-bapak itu fungsinya yaitu sebagai pemimpin, sebagai imam dan juga yang mencari nafkah. Nah, ibu-ibu yang sama-sama berbahagia, materi kita pada pagi hari ini adalah bagaimana fungsi kita sebagai seorang istri yang mampu bisa mensukseskan suami kita. Ya, disinilah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu dalam suatu hadis dikatakan, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleha. Tentu kita selalu berharap bahwa kita ingin menjadi wanita yang soleha. Nah, ibu-ibu yang sama-sama berbahagia, ketika kita sebagai seorang istri, ketika kita sebagai seorang perempuan, tentulah kita tidak mau hanya meminta saja. Tentulah kita berharap kita punya kontribusi terhadap pasangan kita. Karena istri adalah sebagai motivator, istri adalah asisten suami, ya. Istri adalah bagaimana kita mampu melakukan kerjasama setiap apa yang dilakukan oleh pasangan kita. Jangan sampai kita tidak mendukung suami kita ketika suami kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan bagi kita. Nah, ibu-ibu yang sama-sama berbahagia, kesuksesan seorang suami, ya, baik dia sebagai profesor, sebagai doktor, sebagai dosen, dokter, sekaligus dia sebagai seorang ustadz pun, pasti kesuksesnya itu ada perempuan di belakangnya, yaitu istri. Nah, bagaimana peran kita sebagai seorang istri, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Kita harus sadar bahwa kita ini adalah partner dengan pasangan kita. Karena partner inilah bagaimana kita bisa menggunakan fungsi kita sebagai seorang istri sebaik-baiknya. Bukan istri yang suka mengeluh, bukan istri yang selalu pasang status, ya. Ketika suaminya misalkan ada error dengan kita suka pasang status. Sementara status itu yang baca bukan kita saja. Semua orang yang ada di Facebook akan membaca, ya. Oleh sebab itu kita sebagai wanita yang soleha, maka kita harus senantiasa berhati-hati, ya. Karena ketika kita tidak berhati-hati, maka apa yang kita ungkapkan, apa yang kita sampaikan itu akan menjadi masalah dalam keluarga kita. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita sebagai seorang istri, tentulah yang diharapkan tadi adalah sebagai seorang istri yang soleha. Nah, sebagai seorang istri yang soleha itu adalah apa ibu cirinya sebagai seorang istri yang soleha? Yaitu ketika dipandang oleh suaminya itu mengenakan, menyejukkan hatinya. Jadi suaminya bahagia ketika melihat istrinya, ya. Kemudian yang kedua adalah taat.
taat ketika diperintah, ya diperintah oleh suaminya selama perintah itu ya hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga adalah dia menjaga harta dan kehormatan suaminya. Jadi kita sebagai seorang istri adalah orang yang paling sekali pertama menghormati suami kita. Ya, jangan sampai kita di mana-mana dengan suami kita karena merasa diri kita misalkan dicintai oleh suami kita, akhirnya kita tidak menghargai pasangan kita. Kita tidak menghormati pasangan kita atau suami kita. Seakan-akan kita ini adalah perempuan yang memang menurut suami kita adalah perempuan yang sangat dihormati. Kedudukan kita sehebat apapun kita sebagai seorang istri, baik kita sebagai seorang direktur, seorang pimpinan, tetapi layaknya kita adalah sebagai pasangan suami kita, yaitu yang mendukung karier suami kita. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah ya. Sebuah kisah ini seorang ustadz. Jadi seorang ustadz itu ketika dia melakukan ceramah, dia merasa bahwa itu adalah karyanya sendiri. Jadi ada yang jamaah mengatakan, Ustadz ceramahnya bagus banget, kayaknya saya senang dengan ceramahnya. Maka Ustadz mengatakan, saya besok akan membuat ceramah yang lebih baik daripada ini. Tapi sang istri mengatakan, saya akan membuat ceramahnya Ustadz tidak lebih baik daripada hari ini. Ternyata benar ibu-ibu yang berbahagia. Jadi ketika sang suami ingin ceramah, kemudian sang istri mengatakan, Pak, tolong nih anaknya lagi rewel, akhirnya suaminya nggak siapin materinya. Pak, tolong nih saya mau ke pasar dan sebagainya. Nah, disinilah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang istri itu harus memahami tanggung jawab suami kita di tengah masyarakat. Sebagai seorang pemimpin, ya sebagai seorang pemimpin misalnya, ketika dia pimpinan di kantor, maka apa fungsi kita terhadap suami kita untuk mendukung karier pasangan kita. Tentulah ibu-ibu yang sama-sama berbahagia, suami kita ketika di kantor tidak mungkin dia tidak mendapatkan masalah. Pasti ada saja masalah yang mungkin tidak menyenangkan. Maka apa peran kita ketika suami kita mengadu kepada kita, jangan sampai kita panas-panasin. Oh iya Pak, begini, yang tadinya mungkin hanya rasanya original, jadi rasanya itu bermacam-macam. Karena udah ditambah apa? Ada sausnya, ada cabenya, ya ibu-ibu ya. Akhirnya apa? Jadi semakin membara. Maka fungsi kita seperti bagaimana istri baginda Rasulullah SAW, yaitu Ibunda Khadijah. Ya, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, begitu kan, maka Rasul kembali ke rumah dan mengatakan aku kedinginan. Maka Ibunda Khadijah menyelimutinya sambil memberikan semangat kepada Rasulullah SAW. Begitu pula fungsi kita sebagai seorang istri yang soleha. Ketika suami kita mendapatkan sebuah persoalan atau masalah, maka tugas kita itu adalah untuk senantiasa memberikan semangat kepada pasangan kita. Dan justru jangan membebani pasangan kita. Nah, ibu-ibu yang sama-sama berbahagia, kenapa kadangkala kita melihat ya di tengah masyarakat, kita melihat di pemerintahan, banyak sekali misalkan yang kena kasus terkait dengan KKN dan sebagainya. Karena apa? Kita sebagai seorang istri tidak punya fungsi kontrol di situ. Padahal tugas kita ini adalah sebagai kontrol bagi pasangan kita agar pasangan kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau justru jangan-jangan kita penyebab suami kita melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita mungkin kehidupan kita hidup hedons ya. Ingin semuanya itu serba yang terbaik ya. Semuanya serba yang harganya mahal ya, seperti itu. Tetapi sebagai seorang istri yang soleha tentunya memahami berapa sih pendapatan pasangan kita, kemudian kita mampu melakukan dengan menabung, mengelola bagaimana kondisi keuangan pasangan kita agar kita tidak memberatkan pasangan kita di dalam mencari nafkah. Nah, ibu-ibu yang sama-sama berbahagia,
Kenapa hal ini harus kita lakukan? Karena kita ini adalah partner pasangan kita. Jangan sampai justru kita menjerumuskan pasangan kita untuk hal-hal yang kurang bermanfaat atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fungsinya apa lagi kita sebagai seorang istri? Ya, tugas kita itu adalah bagaimana kita selalu memotivasi pasangan kita di dalam amal-amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu-ibu ya, tidak semua pasangan kita itu lebih memahami terkait dengan Islam. Bahkan ada seorang istri yang lebih paham terkait dengan Islam. Maka apa fungsi kita, tugas kita? Mendakwahi, menasehati pasangan kita agar apa? Cinta kita kepada pasangan kita bawa hingga kemana ibu? Ke surga gitu ya. Jadi jangan sampai kita hanya senang-senang saja di dunia gitu kan. Naik turun mobil, ganti-ganti baju yang bagus dan yang brand dan sebagainya. Tetapi kita tidak punya fungsi kontrol. Kemudian juga kita tidak memberikan nasihat kepada pasangan kita terkait dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, oleh sebab itu gitu. Kenapa kita sebagai perempuan adalah penyebab kesuksesan pasangan kita? Banyak sekali contoh-contoh yang ada di masyarakat ini terkait dengan kesuksesan suami, ternyata ada kehebatan seorang perempuan di belakangnya, yaitu istri. Yaitu kehebatan anak-anak kita, yaitu ibu gitu ya. Makanya kedudukan perempuan itu di hadapan Allah itu sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ibu-ibu ini tadi pagi-pagi ke sini pasti di rumah sudah beres ya. Sudah sholat subuh, sudah masak, sudah cuci piring, sudah jemur. Karena apa? Mau pengajian gitu ya. Mau pengajian pastinya ibu-ibu udah siap semuanya. Jangan sampai ibu-ibu pengajian di rumah masih berantakan, nggak ada sarapan ya. Masih suaminya sudah nggak keurus. Pasti suaminya bilang, wah ini nih istri saya pengajian tapi rumah berantakan, gak ada sarapan gitu, anak-anak gimana kayak gitu ya. Jadi ini ya ibu-ibu jangan sampai karena kehidupan kita itu banyak sekali masalah ya. Entah itu permasalahan ekonomi ya atau finansial, kemudian masalah kesehatan. Makanya kita sebagai seorang istri harus punya yaitu sifat sabar. Ya, sabar. Jadi kita itu tidak boleh istijal, tidak boleh terburu-buru. Karena sabar itu adalah salah satu ciri sebagai wanita yang solihah. Ya, sabar. Nah disinilah ibu-ibu, kadangkala kita dalam segi finansial ekonomi tidak selalu kita di atas terus. Kadangkala kita di bawah, roda itu selalu berputar gitu ya. Maka ketika itu terjadi pada diri kita, maka kita sabar. Sabar, kemudian kita berdoa. Kita juga sebagai seorang istri ketika kita punya keterampilan, kemampuan, maka kita juga selayaknya membantu mencari nafkah pasangan kita. Tetapi ya kita juga tidak melalaikan tanggung jawab kita sebagai seorang istri ya. Tetapi bagaimana kita berupaya untuk senantiasa bergandengan tangan di dalam kebaikan, di dalam membangun rumah tangga yang kita inginkan adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tentu hal ini tidak bisa terjadi tanpa kita sebagai seorang istri. Begitu pula halnya ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Ketika suami kita mengalami hal-hal misalkan sakit ya. Ketika suami kita sakit kita juga jangan meninggalkan ya. Karena banyak tuh Bu ya kalau kita lihat di media sosial, kesian suaminya udah sakit. Ternyata aduh dah minta pisah dan sebagainya ya. Artinya ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Tidak, saya rasa di sini tidak ya Bu ya. Jangan gitu ya, nauzubillah min dzalik. Itu contoh gitu ya. Sehingga gitu ya, posisi kita sebagai motivator gitu kan, sebagai penyemangat pasangan kita itu dirasakan oleh pasangan kita. Ketika suami kita datang itu ya, kita jangan santai-santai sibuk dengan main HP. Ada Bu yang suaminya pulang kantor main HP gitu ya, lagi sibuk TikTok gitu ya Bu ya. Masya Allah gitu ya. Kalau sudah kayak gitu suami kita, Assalamualaikum Ma, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam Pak, udah pulang. Kemudian kita masih asik dengan HP kita gitu ya. Sementara yang di HP itu siapa?
ya justru dengan HP itu justru dia menyedot pulsa kita gitu. Sementara suami kita yang mencari nafkah tidak kita sambut ya. Oh iya Pak, Waalaikumsalam, udah pulang Pak. Gimana di kantor? Kan kayak gitu ya. Jadi jangan sampai ibu-ibu yang dirahmati Allah hal ini terjadi pada diri kita gitu ya. Kita sudah sebagai wanita yang soleha gitu ya, karena sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleha. Sementara kita tidak bisa dijadikan sebagai istri yang soleha. Nah, ibu-ibu yang sama-sama berbahagia, oleh sebab itu tugas kita salah satunya itu adalah mendoakan pasangan kita. Ya, doa. Jadi bagaimana di setiap ibadah kita adalah mendoakan, karena doa seorang istri itu sama halnya doa seorang ibu kepada putranya gitu ya. Jadi jangan didoain yang jelek-jelek, doain yang baik-baik, karena suami kita di luar sana itu banyak berkomunikasi dengan banyak orang, banyak tantangan, banyak masalah gitu ya. Karena suami kita itu ibu-ibu lebih beda dengan perempuan. Kalau perempuan ketika ada masalah itu bercerita. Begini toh gitu ya. Tapi kalau suami kita dia akan diam, berpikir dulu, perlu bercerita tidak gitu ya. Tetapi kita kalau perempuan itu ibu lebih banyak cerita atau tidak Bu? Banyak cerita, entah itu dengan suami atau dengan teman-teman dekat kita gitu ya. Yang seharusnya nggak perlu diceritakan jadi diceritakan gitu ya. Oleh sebab itu ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, ketika kita sebagai seorang yang istri yang soleha itu jangan memberatkan pasangan kita. Ya, kita minta yang aneh-aneh ya, seakan-akan rumput tetangga lebih subur dibanding rumput sendiri. Ibu-ibu tahu ya gitu ya. Jadi jangan gitu ya. Tapi bagaimana rumput kita itu memang harus lebih segar. Bunga-bunga di rumah kita harus lebih segar dibanding dengan rumput tetangga, agar supaya apa? Tidak ada kecemburuan pada diri kita. Tidak membandingkan suami kita dengan suami orang lain. Karena suami kita bukan malaikat, dia manusia biasa gitu ya. Dan di luar sana ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk mendukung kerja-kerja istri kita, pasangan kita juga di rumah jangan pakai daster yang bau terasi. Ya, saya suka ingatkan ya. Nanti pasangan kita di luar Bu, lihat yang putih-putih, cantik-cantik, dandanan bagus, sampai di rumah ya Allah istri saya gitu ya. Makanya kita harus apa Bu, ketika suami mau datang tuh udah mandi Bu, udah bersih Bu. Udah bersih, dandannya, tempat tidurnya bersih gitu ya. Kamarnya bersih, jangan sampai itu suami ya Allah dari tadi pagi nih selimut nggak dilipat, kasurnya juga begini-begini aja gitu ya. Suami kita hanya Bu ke rumah pengen refreshing, pengen rebahan, jadi nggak jadi rebahan karena apa? Berantakan kamarnya gitu ya. Begitu. Semoga di sini tidak terjadi. Tapi sering gitu ibu-ibu ya. Saya ingin bercerita sedikit Ibu ya. Jadi gitu ya, ternyata gitu kan kita sebagai seorang istri itu bagaimana kita bisa menjadikan suami kita itu selalu menjadi suami yang selalu mencintai kita gitu, dengan motivasi-motivasi kita. Tidak hanya motivasi hanya kata-kata saja, tetapi visi kita juga harus menjadi satu motivasi bagi pasangan kita untuk selalu berada di rumah. Jadi kalau di rumah Bu perlu kita dandan, perlu kita cantik. Bu, saya cerita, ada kisah nih Bu. Jadi kisah ini, beliau ini seorang ustadz. Ini ustadz beneran nih Bu. Istrinya juga seorang ustazah. Jadi karena istrinya itu memang gak pernah suka pakai baju-baju yang kelihatan ketek gitu loh Bu, atau baby doll. Jadi di rumah itu suka pakai baju-baju yang panjang kayak gitu. Ya you can see kayak gitu ya. Ternyata suaminya ini ada apa will yang lain kah, karena ternyata dia pengen istrinya itu memperlihatkan apa keindahannya di dalam rumah. Ternyata ibu-ibu, ternyata sampailah hal itu tersampaikan kepada suaminya bahwa dia ada niat ingin ta'adud. Ta'adud apa Bu? Ta'adud apa Bu? Menikah lagi gitu ya. Ditanyalah sama suaminya, apa alasannya? Ya, sebenarnya saya kurang apa? Saya ini ustazah gitu loh. Saya tidak pernah merepotkan kamu dan saya tidak pernah berdandan di luar gitu. Dan saya tidak begini aja gitu. Suaminya bilang sebenarnya bukan itu. Saya pengen kamu juga seperti wanita-wanita yang lain. Berdandan di rumah memperlihatkan kecantikan kepada
pasangan. Suami itu juga motivasi Ibu ya. Nah, itu motivasi loh Bu. Ya, suami itu butuh apa Bu? Kebutuhan biologis harus kita penuhi tapi tidak sekedarnya. Ya Bu ya, kita tuh kadang sudahlah capek kah gitu ya. Anak-anak menangis kah, sutua dan sebagainya. Enggak bisa Bu, itu kebutuhan ya. Kalau itu sudah tidak terpenuhi maka dia akan menanam benih di luar sana. Salah siapa? Salah kita, salah sendiri. Ternyata satu Ibu, cuman itu. Saya pengen kamu tuh pakai, akhirnya istrinya diajak di mall, diberikan baju yang you can see itu dan yang menerawang. Ternyata itu satu motivasi pasangan suaminya. Nah, di sinilah Ibu ya. Jadi motivasi itu tidak, aduh papa kamu gini, enggak gitu. Itu juga satu motivasi. Karena itu yang memiliki energi tersendiri. Ya Bu ya, benar enggak Bu? Dirasakan enggak tuh Bu? Oh iya, ya ini ada bapak-bapak dia tersenyum aja ya, kayaknya iya ya, gitu ya. Punya energi tersendiri ternyata gitu ya. Karena apa? Dia sudah terbebas dari yang membebaninya itu. Karena apa? Oh di rumah sudah ada yang cantik. Jadi hanya semangat dia bekerja, semangat dia mencari nafkah gitu. Semangat juga pulang untuk menemui yang ia cintai yaitu istrinya. Jadi motivasi, bapak kok kerja kah? Bukan begitu gitu. Tetapi itu juga bagaimana pelayanan kita terhadap pasangan kita secara biologis itu Bu, hukumnya wajib atau haram Bu? Dapat pahala enggak Bu? Pahala, Masya Allah itu pahalanya besar ibu-ibu. Jadi ketika itu jangan kita aduh Pak saya capek kah, kerja itu dari pagi mencuci, masak, setrika, ngepel, beres-beres tuh capek sekali. Besok sudah ya. Jangan sampai terjadi hal itu ya Bu ya. Itu enggak motivasi. Hanya suami kita Pak aduh gitu ya, enggak semangat. Nah disinilah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu kita sebagai seorang istri harus senantiasa memotivasi pasangan kita. Tidak hanya dari doa saja, tidak hanya lisan saja. Tetapi bagaimana salah satunya adalah bagaimana memberikan gitu kan pelayanan yang ekstra bagus dengan kebutuhan biologis pasangan kita ya. Kalau ibu harusnya membayangkan Bu ketika baru nikah seperti apa. Itu bayangin aja itu kayak gitu ya. Jangan karena merasa sudah usia, sudah capek akhirnya apa? Menjadi alasan ya Bu ya, menjadi alasan. Jadi jangan sampai hal ini terjadi. Nah, disinilah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu bagaimana kita bisa menjadi seorang istri yang selalu memberikan motivasi, motivator pasangan kita karena suami dan istri adalah partner. Kesuksesan pasangan kita adalah dibaliknya adalah kehebatan sebagai seorang istri. Ya, barangkali itu ibu-ibu nanti bisa akan dilanjutkan dengan diskusi. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Datangnya dari saya pribadi, apabila benar datangnya dari Allah, saya mohon ampun kepada Allah. Al-haqqu mirobik falatakum minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang sangat menyentuh dari Ustazah. Semoga hal-hal yang disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan dengan baik. Sepertinya materi yang disampaikan oleh Ustazah menimbulkan pertanyaan pada ibu-ibu. Oleh karena itu, saya akan buka pertanyaan sebanyak 2 pertanyaan ya. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya, sebutkan nama dan dari majelis taklim mana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan atas nama saya Nur Haida, Majelis Taklim Al-Jafar Swapen Perkebunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengarkan ceramah dari Ustazah kita yang tercinta, Ibu Siti Laila Khotimah. Ceramahnya sangat menyentuh bagi saya. Mungkin apakah ibu-ibu yang lain ikut tersentuh? Saya mudah-mudahan ikut seperti apa yang saya rasakan. Pertanyaan yang saya ajukan di sini yaitu apakah betul urusan rumah tangga itu
adalah urusan seorang istri. Semoga Ustazah bisa menjelaskan kepada kami. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan Bu Haji Nurhaida, apakah betul urusan rumah tangga urusan seorang istri? Betul, Bu? Betul, Bu? Tidak. Ada yang bilang tidak, ada yang bilang betul. Tidak betul. Ya. Karena urusan rumah tangga itu adalah urusan bersama, ya. Oleh sebab itu ketika kita menikah memang kita harus punya komitmen bersama antara suami dengan istri. Ibu lihat bagaimana contoh teladan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul juga itu ke pasar berbelanja. Rasul juga itu ya menjahit bajunya sendiri. Tetapi Rasul juga panglima perang. Rasul juga pemimpin dalam rumah tangga. Ya, oleh sebab itu gitu kan urusan rumah tangga itu adalah urusan bersama. Sehingga ketika menjadi urusan bersama tidak diletakkan kepada suami istri, maka rumah tangga itu akan menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Oleh sebab itu ketika di dalam rumah ya, ketika suami kita misalkan di rumah atau suami kita misalkan mau ke kantor, bisa juga kita berbagi tugas. Ya, berbagi tugas jika itu tidak memberatkan pasangan kita, karena memang pasangan kita di luar sana itu urusannya lebih berat. Mungkin suami kita ketika kita mungkin menyapu sedikit atau mungkin cuci piring gitu kan, itu bukan hal yang tabu ibu-ibu ya. Tetapi ini adalah bagaimana kita saling bersinergi. Sinergisitas itu dalam rumah tangga harus kita bangun. Jangan sampai karena merasa urusan rumah tangga punya kita jadi kita berat. Aduh saya capek sekali, saya yang mencuci, saya yang menjemur, bapak enak-enak di kantor, bapak tidak lihat saya kerja terus, tidak selesai-selesai dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya apa? Di antara pasangan suami istri ketika tidak melakukan proses sinergisitas di dalam melakukan kerja-kerja di dalam rumah tangga gitu kan, maka di sini akan menjadi beban bagi seorang istri. Ya beban gitu ya. Makanya sebagai seorang suami itu nggak apa-apa kalau dia mau nyuci, membantu istri itu adalah suatu kemuliaan sekali gitu ya. Karena kita sebagai seorang istri juga kalau mencari nafkah hitung-hitungan nggak Bu dengan pasangan kita? Enggak ya Bu ya? Enggak ada gitu ya. Semua kita lakukan ya untuk kebahagiaan rumah tangga kita. Oleh sebab itu sebagai seorang suami juga harus sama-sama gitu kan. Tidak hanya ketika pulang kantor kemudian duduk lehe-lehe, enggak juga gitu ya. Karena rumah tangga itu adalah urusan bersama gitu ya. Walaupun gitu kan suami adalah sebagai pemimpin gitu, imam dalam rumah tangga dan juga fungsinya mencari nafkah, tetapi dia juga harus melakukan misalkan kerja-kerja yang ada di rumah, hal-hal yang simpel saja gitu ya. Entah itu cuci piring gitu kan, entah itu mengetengkurapkan piring dan sebagainya seperti itu. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, oleh sebab itu perlu sekali komunikasi antara kedua belah pihak, antara kita dengan pasangan kita ya Bu ya, karena semua persoalan itu diawali dari komunikasi Bu. Sesuatu hal yang besar terjadi itu karena tidak ada komunikasi antara kedua belah pihak. Baik kita kepada putra kita, apalagi terhadap pasangan kita. Oleh sebab itu ketika kita ada masalah, perlu sekali kita mengkomunikasikan dengan pasangan kita agar masalah itu tidak berkembang, ya, tidak menjadi masalah yang besar, apalagi urusan rumah tangga. Ya, jangan sampai kita sebagai seorang istri seakan-akan terbebani dengan pekerjaan yang ada di rumah. Sementara kita juga bekerja. Walaupun kita mungkin bukan pegawai kantor misalkan, atau kita ada usaha dan sebagainya. Makanya bagi tugas Pak, nanti besok sebelum ke kantor tolong ya jemur pakaian dulu. Saya sudah mencuci misalkan. Atau Pak tolong ya nanti sebelum ke kantor cuci piring dulu. Nggak apa-apa Ibu ya. Oleh sebab itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa gitu kan? Perlu ini dikomunikasikan dalam segala persoalan. Itulah sebenarnya indahnya dalam berumah tangga. Kalau tidak ada komunikasi maka semua persoalan nggak akan pernah selesai. Gitu ya, betul ya Bu ya? Nggak selesai ya Bu ya? Komunikasi gitu, berbicara gitu ya. Karena komunikasi ini adalah kita bisa menyelesaikan persoalan. Jadi urusan rumah tangga bukan tanggung jawab sebagai seorang istri saja, tetapi tanggung jawab kita bersama. Sepakat ya Bu? Yang lain silahkan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustikawati dari Pengajian Majelis Taklim Nurul Jihad Madura Jawa sih. Izin bertanya Ibu Ustazah Laili, sebagaimana istri berperan penting di dalam keberhasilan suami. Yang saya tanyakan Ibu Ustazah, apakah yang harus dilakukan sebagai seorang istri di dalam keberhasilan suami? Bagaimana seharusnya istri berperan di dalam keberhasilan suami? Mohon penjelasannya Ibu Ustazah. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Ibu-ibu ya. Jadi peran kita sebagai seorang istri ketika suami kita berhasil ya. Bukan tidak berhasil ya, tadi berhasil gitu ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika suami kita berhasil, baik itu di kantor, baik di perusahaan, maka tugas kita itu adalah bagaimana Bu? Menjaga harta suami kita. Dengan apa? Menabung Bu. Ya, jangan karena suami kita sudah berhasil, dulunya kita susah, kita foya-foya. Gitu ya. Kita sering healing-healing kemana-mana. Kita tidak pernah melihat nanti seperti apa ya. Karena yang namanya rezeki itu biasa berputar Bu, kadang di atas, kadang juga di bawah. Begitu pula dengan jabatan gitu ya. Jadi ketika suami kita tadi sudah misalkan sudah berhasil ya, baik itu jabatan maupun perusahaannya, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menjaga harta suami kita, menyelamatkan dengan menabung. Jadi kita sebagai seorang istri juga tidak menjadi istri yang boros. Tahu Bu boros Bu? Jadi yang seharusnya nggak dibeli gitu ya Bu ya. Kayak kita tuh Bu kalau puasa ya di rumah ya, nanti kalau ke pasar ada saja yang dibeli. Padahal sampai di rumah ketika buka puasa cuman minum teh, makan satu kue selesai. Sisanya dibuang gitu ya. Sama dengan itu. Oleh sebab itu ketika suami kita berhasil, kemudian bagaimana kita menjaga harta kita dengan menabung. Ya Bu ya, menabung atau membeli aset dan sebagainya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika suami kita juga sudah berhasil, tadi Bu tugas kita itu tetap mengawal suami kita. Ya Bu ya, mengawal itu bukan apa Bu, mendoktrin tidak, tetapi mengawal bagaimana suami kita di luar sana ya, dengan apa ya, ketika suami kita biasanya gitu kan, kalau orang sudah berhasil itu Bu gitu kan, disibukkan dengan urusan pekerjaan tuh biasanya lebih lupa dengan ibadahnya. Maka tugas kita apa? Mengingatkan, Pak sudah sholat belum? Pak ada di mana gitu ya. Sekarang kan ada HP Bu ya, jadi jangan sudahlah saya punya suami nih kan baik, suami saya kan soleh, suami saya kan jujur. Jangan terlalu percaya 100% gitu ya Bu ya. Tapi tetap kita mengontrol gitu ya. Karena kalau kita sudah tidak mengontrol berarti kita tidak mencintai pasangan kita Bu. Kalau kita sudah tidak melakukan pengontrolan berarti kita sudah nggak sayang dengan pasangan kita. Dianggapnya suami saya baik kok, suami saya soleh Kak. Ya Bu ya, yang namanya juga istilahnya namanya manusia itu pasti ada khilafnya. Oleh sebab itu fungsi kita sebagai seorang istri adalah sehebat apapun suami kita, sesukses apapun suami kita, tetap kita mengontrol. Ya, tetap kita melakukan pengontrolan dan doa Ibu ya. Ingat, doa seorang istri bagaikan doa seorang ibu kepada putranya, pasti diijabah, pasti dikabulkan gitu ya. Nah disinilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa fungsi kita sebagai seorang istri yang selayaknya selalu memberikan energi positif kepada pasangan kita. Insyaallah itu. Alhamdulillah, semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik. Sudah banyak ilmu yang kita dapatkan dari beliau. Semoga menjadi manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya adalah doa. Marilah kita berdoa bersama-sama. Doa akan dipimpin oleh Ibu Ustazah Lailatul Khotimah. Kepada Ustazah disilahkan. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk menyempurnakan pengajian kita pada pagi hari ini agar memberikan energi positif pada diri kita, marilah sejenak kita menyatukan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya
astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jazadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minna wa afa indal hisab. Rabbana la tusi qulubana ba'da id hadaitana milanunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, Engkau Maha melihat ya Allah, Engkau penguasa langit dan bumi. Pada kesempatan pagi hari ini ya Allah, Engkau telah menyatukan hati-hati kami untuk bermuwahajah kepadamu. Limpahkanlah senantiasa nur cahaya iman di dada-dada kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, bimbinglah kami, tuntunlah kami sebagai seorang istri yang senantiasa taat kepadamu ya Allah, taat kepada Rasul-Mu dan taat kepada suami kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah senantiasa kesabaran, keikhlasan ya Allah dengan segala ujian yang Engkau berikan kepada diri kami. Ya Rabb, jadikanlah suami kami sebagai imam-imam kami ya Allah. Ya Allah, lindungilah ya Allah dimanapun berada suami kami ya Allah. Ya Allah, berkahilah setiap rezeki yang Engkau berikan kepada diri kami. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah keberkahan di sisa-sisa usia kami ya Allah. Lembutkanlah senantiasa hati kami ya Allah untuk saling mencintai di antara satu dengan yang lain. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah setiap langkah-langkah kami adalah langkah-langkah kebaikan, dan setiap lisan yang keluar dari lisan kami adalah lisan-lisan yang senantiasa berzikir kepadamu. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon dan meminta, ampunilah ya Allah dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah yang telah membawakan tausiahnya dan doa. Pendengar RRI Pro 4 dan ibu-ibu Majelis Taklim yang ada studio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita mendengar lantunan solawat Nabi oleh keempat Majelis Taklim gabungan yang dipimpin oleh Ibu Hajah Hawati. Kepadanya disilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi.
سلمنا واختم لنا في كل حالنا واختم لنا في كل حالنا مملوء بالحكمة مملوء بالإيمان مملوء بالحكمة مملوء بالإيمان ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا كل الهدايا منك يا الله يا الله حبل للتقوى إليك يا ربي يا ربي كل الهدايا منك يا الله يا الله حبل للتقوى إليك يا ربي يا ربي قول 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 كل زمان سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا واتم لنا في كل حالنا واختم لنا في كل حالنا مملوء بالحكمة مملوء بالإيمان مملوء بالحكمة مملوء بالإيمان ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا كل الهدايا منك يا الله يا الله حبل للتقوى إليك يا ربي يا ربي كل الهدايا منك يا الله يا الله حبل للتقوى إليك يا ربي يا ربي قول 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 كل زمان سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh lantunan solawat yang sangat merdu. Semoga kita semua yang mendengarkan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah acara pengajian kita hari ini dalam mengisi Gema Mutiara Pagi dan Mimbar Agama Islam yang diselenggarakan oleh BKMT Kabupaten Manokwari bekerjasama dengan RRI Pro 4 Manokwari. Saya selaku MC dan mewakili semua panitia yang bertugas memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Semoga kita selalu sehat dan bisa berjumpa kembali pada pengajian-pengajian berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menutup pengajian ini, marilah kita membaca surah Wal Asri dan doa penutup majelis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.